Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Ukhsurna ya Rabbana yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabbana rizukna taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, mendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan belajar kita dengan bimbingan Imam besar Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dengan kitab Minhajul Abidinnya, yang kita masih di dalam pembahasan seputar kepasrahan kepada Allah, ketawakalan kita kepada Allah, yang sekaligus itulah kunci kesuksesan yang sesungguhnya, kunci keselamatan. Tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sudah sampai kepada apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali, menukil dari seorang wali besar, dikatakan oleh Imam Ghazali, qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid daraini amin. Ila angkol wa an Sulaiman al-Khawas, dari Syekh Sulaiman al-Khawas. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menukil Syekh Sulaiman al-Khawas ini adalah salah satu daripada orang-orang yang dekat dengan Sayyidina Imam Junaid al-Baghdadi, wali besar. Beliau mengatakan, la anna rajulan tawakkala ala Allah subhanahu wa ta'ala, kalau seandainya seseorang itu benar-benar tawakal, pasrah dengan kesadaran, bukan sekedar tawakal dengan ucapan di lidah, tetapi tawakal betul, yakin betul, pasrah kepada Allah, bisidkin dengan ketulusan, bisidkin niyati dengan ketulusan di dalam hati, di dalam niatnya, lahtaja ilaihi al-umara'u wa man dunahum, niscaya orang pada membutuhkannya akan tunduk kepadanya dari para pemimpin-pemimpin, apalagi di bawahannya lagi. Kemarin sudah kami datangkan misal, kalau seandainya kita itu yakin betul, seorang anak saja yang mempunyai seorang tua yang kaya raya, punya orang tua kaya raya yang bisa mencukupi, dia tenang, nyantai, ngelakuin apa-apa ya nggak ada masalah. Nabrak suatu nanti dibayarin sama abah saya, mecahinnya tenang aja. Ini padahal yang menjamin orang tuanya yang mungkin sekali hartanya juga bakal habis. Seseorang yang dijamin kehidupannya oleh orang kaya atau perusahaan yang kaya, sudah merasa tentram, padahal yang menjamin adalah lemah, sama dengan dia. Bagaimana orang yang merasa dijamin oleh Allah tidak tentram? Dan Allah lebih mampu untuk memberikan sesuai dengan janji jaminannya daripada seorang bos atau seorang bapak. Mama min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha.
Tidak ada yang merayap di bumi ini kecuali sudah dijamin oleh Allah rizkinya, dan tidak ada orang ini mati kecuali rizkinya sudah selesai. Maka keyakinan yang luar biasa inilah menjadikan orang tersebut ditakuti, karena dia tidak menggantung kecuali kepada Allah. Biarpun dia adalah orang yang tidak tergolong sebagai orang yang kaya, akan tapi orang kaya pun akan tunduk kepadanya. Dan kita bukan mencari tunduknya manusia, tidak, akan tapi begitu hakikat, karena dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun lihat, kalau ada orang tidak butuh dengan dunia dan dia dekat kepada Allah, itu orang takut. Kita iming-iming dunia tidak bakal tertarik. Ditakut-takuti tentang kematian, dia adalah orang yang tidak pernah takut kematian selagi itu kematian yang baik. Karena dia hanya dengan Allah Subhanahu wa taala, wibawa. Dan wibawa yang sesungguhnya adalah dengan Allah. Wa kaifa yahtaju wa maulahu al-ghaniyul hamid. Dia orang kalau sudah jadi orang butuh itu menjadi rendah. Kalau kita butuh kepada sesuatu yang ada di tangannya orang, kita akan merendah, menjadi budaknya untuk diberi kasih sayang, menjadi pegawainya untuk diberi sesuatu karena kita butuh. Tapi yang hanya butuh kepada Allah saja, dia tidak merasa tamak dengan apa yang ada di tangannya manusia. Selagi dia tidak tamak kepada apa yang ada di tangannya manusia, artinya dia tidak butuh dengan apa yang ada di tangannya manusia. Maka di saat seperti itu, dia tidak takut lagi kepada manusia. Dia tidak takut tidak diberi karena dia tidak mengharap pemberiannya. Dan dia hanya mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Ini omongan yang sangat tinggi memang. Omongan yang luar biasa tinggi. Dan susah dicerna dengan akal, akan tapi orang yang hatinya sudah sampai akan memahami makna itu semuanya. Bagaimana kita tidak butuh dengan manusia? Dan memang kesombongan kalau kalimat itu diucapkan, aku tidak butuh dengan dirimu. Enggak, kita saling butuh dengan manusia. Akan tapi kebutuhan kita kepada manusia bukan karena kita butuh dengan zatnya manusia. Ada hubungannya, kita ada urusan dengan Allah. Suami butuh pada seorang istri. Jangan mengatakan aku tidak butuh. Bukan itu babnya tawakal. Sudah kita bahas tawakal itu bukan berarti kita lepas urusan dengan manusia, akan tapi kita menjalani urusan dengan manusia untuk kenal Allah, untuk kepada Allah. Sehingga seandainya aku menjadi pegawai, pekerja pada seseorang, maka karena aku ingin mendapatkan nafkah untuk mencari ridha Allah, di belakang ada anak istriku. Sehingga bukan karena hatinya rusak mengharap kepada manusia sampai lupa Allah, yang mengakibatkan orang yang mengharap kepada manusia lupa Allah, dia mudah melakukan keharaman, bekerja di sebuah perusahaan yang melanggar Allah hanya karena dia mengharapkan gaji. Hilang ketawakalannya. Dan sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu, hakikat tawakal bukan berarti kita meninggalkan usaha, akan tapi hakikat tawakal adalah usaha kemudian kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang benar-benar tawakal, lihat di bawah. Dikisahkan tadi bagi kita kisahkan di majelis, ada seorang yang sudah dengan Allah, dengan manusia ini adalah biasa. Saya wajib menghormati sebagai orang tua. Itu orang tua saya, itu orang yang sudah beruban, ini orang yang lebih tua dari saya, ini adalah anak yang harus beri kasih sayang. Itu wajar, ini kewajiban bagi kita. Akan tapi bukan berarti kita tunduk kepada seorang karena kekayaannya atau karena pangkatnya. Oh tidak. Kita tunduk patuh kepada seseorang, tawaduk kepada seseorang karena sesuai dengan aturan syariat. Dia beruban, aku harus hormat kepada dia. Dia orang tua aku hormat kepadanya, wajar. Bukan karena dia kaya. Nah, ini loh makna. Sehingga kalau kita menghormat orang kaya karena kekayaannya, lihat,
kita merengek sebetulnya. Diam-diam kita mengharap sesuatu, pemberian dari orang tersebut rendah saat itu. Lihat, langkah kita sudah langkahnya orang yang sempit. Jalan pun sudah serba salah itu di depan orang kaya karena kita mengharap pemberian darinya. Duduk pun serba salah. Ngelakukan apa-apa serba salah. Akan tapi kalau kita duduk dengan orang kaya, saya bekerja untuk mendapatkan hak saya berhak. Tapi tidak dengan rendah. Kalau melanggar Allah, saya tidak mau bekerja di tempatmu. Wibawa. Tawakal adalah usaha terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan pasrah kepada Allah inilah yang menjaga perilaku di dalam dia menjalani hidup di dunia ini, aktivitas untuk mencari rezeki tidak akan melanggar Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang semacam ini ditakuti oleh siapapun. Orangnya tidak takut kecuali kepada Allah. Biarpun dia rakyat kecil takut. Pejabat pun tidak main-main dengan orang tersebut. Ya, anggap saja kiai, nggak punya pesantren gede. Tapi kiai ini nggak bisa dibeli, nggak butuh dengan harta, nggak butuh dengan duitnya bupati, nggak butuh dengan duitnya Pak Presiden. Disegani secara otomatis. Karena apa? Nggak bisa dimain-main. Sama orang pun demikian. Kalau memang dia betul dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dijadikan orang yang ada di kiri kanannya menjadi tunduk kepadanya. Dan tunduk maknanya apa? Mana tunduk adalah tidak akan meremehkan dia, biarpun kelihatannya rendah dia seorang fakir. Tidak akan main-main dengannya, biarpun dia adalah bawahan. Kenapa? Dia tidak takut kecuali kepada Allah, hanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Ibrahim al-Khawas, dikisahkan dari Ibrahim al-Khawas, annahu qala, sungguhnya beliau berkata, laqitu hulaman fit taih. Aku menemukan seseorang di tengah padang yang jauh dari tempat perlindungan. Di tengah padang, ka'annahu sabikatu fiddatin. Aku lihat orang itu begitu menyala seperti perak. Jadi kelihatan begitu cerah cerianya orang tersebut. Faqultu lahu, kemudian aku berkata kepada orang tersebut, la aina anta ya hulam, mau kemana engkau? Qala, pemuda tersebut menjawab, ila Makkah, aku mau pergi ke Makkah. Qultu, aku bertanya, dia tidak membawa apa-apa. Bila zadin wala rahilatin, pakai jalan kaki tanpa membawa bekal apapun dan tanpa kendaraan kau ke Mekah? Faqala, kemudian pemuda itu berkata, ya dhaifal yaqini, Ibrahim ibn Adham seorang wali ditegur sama seorang pemuda. Lebih dahsyat lagi, lebih hebat lagi. Ya dhaifal yaqini, hai orang yang lemah keyakinan. Alladzi yaqdiru ala hifdzis samawati wal ardi, yang telah mampu untuk menjaga langit dan bumi. Qadirun ala ayyusilani. Ala ayyusilani, yang bisa menjaga langit dan bumi tentu sangat mampu. Yang mampu menjaga langit dan bumi tentu sangat mampu untuk menyampaikan aku ila Makkah, ke Makkah. Bila zatin wala rahilatin, tanpa bekal dan tanpa kendaraan. Lihat jawaban seorang pemuda yang dengan penuh keyakinan. Yang menjadikan mentok itu keraguan-raguan. Makanya lapar benar kalau ragu-ragu. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sampai dikisahkan ada seorang yang mencoba masuk sebuah gua. Jangan ditiru-tiru, keyakinan Anda tidak seperti keyakinannya. Kalau niru bisa mati nanti. Dia akan duduk di situ. Saya tidak akan mau mencari makan, tapi saya serahkan kepada Allah. Aku yakin bahasanya Allah akan beri makan kepadaku. Dia di dalam gua dan dia diam begini. Kalau memang betul-betul saya yakin pokoknya kepada Allah, Allah pasti beri makan kepadaku. Akhirnya ternyata di gua tersebut ada yang menyamperin. Orang ngasih makan. Saya tidak akan mau ngambil sesuatu. Saya yakin dengan tawakal pasti akan beres. Rupanya orang tersebut penasaran yang ngasih makanan. Ini kasih makanan kok enggak gerak. Apakah orang ini mati bagaimana? Ayo coba dibuka mulutnya, dimasukkan ke mulut orang tersebut. Nah, aku percaya. Bahasanya lihat, Allah pasti ngasih makan kepadaku. Wah, ini pangkat tinggi. Sehingga cerita semacam ini macam cerita khayal. Hanya terjadi kepada orang-orang khusus. Sehingga kalau kita ceritakan ini murni tanpa ada penjelasan, alah ini cerita khayal. Saya jauh dari khayalan. Saya pengen di alam nyata.
Sudahlah, tingkat kita adalah tingkat sederhana. Belum sampai tingkat yang semacam itu, belum sampai tingkat yang tinggi-tinggi itu. Kita cukup, tingkat kita adalah tingkat bagaimana membiasakan kita menyandarkan apapun yang kita lakukan kepada Allah. Itu tawakal kelas kita. Tidak harus kita menutup pintu rumah kita lalu tidak bekerja, kemudian ada yang mengirim makanan. Oh, keraguan-keraguan enggak nyampe ke kita. Kita tuh sering setengah-setengah. Wong dipecat dari sebuah perusahaan saja nangis sehari. Bagaimana dia akan mengatakan bahasanya dia bisa bertahan dengan tanpa berusaha? Tapi kita saat ini perlu melatih. Sehingga paling tidak di saat ada yang jatuh, barang hilang pun kita tidak merasa susah sekali. Di saat pekerjaan kita dipecat dari sebuah perusahaan, kita nyantai. Paling tidak semacam itu. Falamma dakhaltu Makkah, kata Sayyidina Ibrahim bin Adham, waktu aku masuk ke Ibrahim Al-Khawas, waktu aku masuk kota Makkah, fa idza huwa fit tawafi, ternyata dia dalam keadaan tawaf. Loh, ini kan laki-laki yang aku temui di padang pasir waktu itu. Lah kok sekarang sudah sampai di Mekah? Subhanallah ini. Dan di Mekah pun dia yaqulu menyenandungkan di syair, ya nafsu sihi abadan wala tuhibbi ahada. Wahai jiwa, maksudnya jiwa-jiwaku, dia menyeru kepada dirinya, sihi abadan, teruskan perjalananmu menuju Allah Subhanahu wa taala. Wala tuhibbi ahadan, jangan sampai kau tanamkan kecintaan di dalam hatimu kepada siapapun, ilal jalilas somada, kecuali Allah yang maha agung, yang tempat kita untuk mengadu. Ya nafsu muti kamada, wahai jiwaku, muti, matilah kau. Kamada, dalam keadaan berduka. Maksudnya muti kamada, maksudnya wahai nafsu, jangan sampai engkau, ada hawa nafsu itu harus diperangi, dikencet terus, sehingga harus dilawan. Artinya menghendaki bahwasanya aku pengen mati dalam keadaan hawa nafsuku sudah aku perangi, bukan dimanja, bukan dituruti. Akan tapi hawa nafsu itu seolah-olah kalau sudah diperangi itu, ini nggak boleh, ini nggak, kayak susah. Mutu kamada, muti kamada, matilah engkau dalam keadaan engkau itu susah. Artinya hawa nafsumu tidak dituruti. Dan inilah orang yang paling nyaman di dalam hidupnya, tentram, tidak menuruti hawa nafsunya, sehingga perjalanannya menuju Allah akan mudah. Baik, yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini betul-betul amat tinggi. Tapi Imam Ghazali itu sangat cerdas beliau. Nanti akan diberi tingkatan kita ini. Ini adalah tingkat tinggi. Biarkan cerita-cerita itu seperti cerita khayal. Dan tidak akan bisa memahami cerita itu kecuali orang yang punya pengalaman yang serupa. Karena ini adalah masalah dzawqiyat, rasanya nyampe kepada Allah, rasanya tawakal yang sesungguhnya. Walamma ra'ani qala, kemudian di saat dia melihatku, kata Sayyid Ibrahim Ibn Al-Khawas, dia masih ingat pertemuan di tengah padang tadi. Qala ya Syekh Ibrahim Al-Khawas, anta ba'du ala dzalika dhaf, engkau masih seperti dulu lemah keyakinan? Oh, ditegur. Bingung ya Kak, kamu ngelihat aku ada di sini? Masih bingung, maksudnya apa? Kita ketemu waktu itu di padang pasir. Sekarang aku sudah ada di sini. Kenapa kau ngelihat aku? Masih bingung ya? Kamu masih lemah keyakinan. Tidak yakin bahasanya yang bisa menjaga langit dan bumi bisa memperjalankan aku bisa sampai Mekah. Dia tegur. Padahal Ibrahim Al-Khawas adalah seorang wali besar. Wa qala Abu Muti li Hatim Al-Asam. Abu Muti berkata kepada Hatim Al-Asam, Balaghani, telah sampai kepadaku berita annaka, sesungguhnya engkau taqta'ul mafawiz, kau bisa melewati padang yang luas, bitawakuli, dengan tawakal, min ghairi zatin, tanpa bekal. Qala Hatim, Sayyidina Hatim berkata, zadi arba'atu asya, bekalku 4. Aku punya bekal kok. Siapa bilang aku tidak punya bekal? Bekalku adalah 4 di dalam menjalani hidup ini. Dan mafawis ini diartikan sebagai perjalanan panjang yang kalau sudah padang itu nggak ada apa-apa. Kalau orang berjalan di pinggir jalan kota ini masih bisa. Kalau lapar mampir saja minta bakal dikasih. Duduk di samping warung orang kasihan akhirnya dikasih. Ini adalah gambarnya di padang. Padang pasir yang tidak ada orang jualan, tidak ada orang yang bisa diampirin rumahnya untuk kita bisa minta makan.
Akan tapi dia melakukan perjalanan di tempat yang semacam ini. Bagaimana engkau bisa melakukan perjalanan di tempat semacam ini tanpa bekal? Ia menjawab, aku punya bekal 4. Qala arad dunya wal akhirah mamlakatun lillahi ta'ala. Aku menyaksikan bahasanya dunia akhirat adalah milik Allah, kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ara al khalqa kullahum, dan aku melihat makhluk ini semuanya abidullahi, hamba-hamba Allah, wa ayaluhu, dan makhluk-makhluk Allah di bawah naungan Allah. Aku menyaksikan, yakin betul bahasanya Allah yang memiliki semesta ini, dan yang berada di dalamnya semua adalah makhluk Allah dan hamba Allah. Wa aral arzaqa wal asbaba kullah biyadillahi azza wa jalla, dan juga aku menyaksikan bahasanya yang namanya rizki dan sebab-sebab untuk mendapatkan rizki juga sudah diatur oleh Allah, di tangan Allah. Wa ara, dan aku meyakini melihat bahasanya qada Allahi nafidan, apa yang Allah tentukan di zaman ajali takdir Allah pasti akan terjadi fi jami'i ardillahi, di segala bumi Allah. Artinya apa? Dunia dan akhirat ini adalah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kerajaan Allah, tidak usah pusing saya. Saya nggak perlu mengadu kepada raja A, raja B. Cukup aku mengadu kepada Allah, pasti akan diberi kepadaku. Maksudnya ini keyakinan. Jadi bekalku adalah keyakinan bahwasanya Allah yang memiliki semesta ini. Jadi kalau aku butuh, tinggal aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal yang sesungguhnya, dan dikasih. Inilah orang-orang yang diberi oleh Allah karamah, kemuliaan seperti yang terjadi pada Sayyidah Maryam. Berada di tempat peribadatan, tidak keluar. Anna laki hada, dari mana kau dapatkan Maryam ini semua? Dari Allah. Nah, ini karena dia tawakal, pasrah kepada Allah. Dan siapapun yang bertawakal sebetulnya pasti dikasih oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Kemudian yakin betul bahasanya rizki dan sebab-sebabnya Allah kasih. Allah yang memberikan kepada seseorang pekerjaan, dan Allah yang memberikan seseorang rizki, Allah semuanya. Karena semuanya di tangan Allah. Nah, kalau sudah Allah yang memberi, kenapa aku melakukan perjalanan di tempat semacam ini masih takut? Sebab di mana saja saya bisa memohon kepada Allah. Tidak di kota, tidak di desa, tidak di gunung, tidak di darat, di dataran. Aku bisa minta kepada Allah. Karena apa? Allah Maha Kuasa. Kenapa harus pusing? Itu bekalku. Yang kedua, kalau Allah menghendaki sesuatu, biarpun engkau bekerja keras, kalau ternyata jabtahmu adalah fakir, tetap nyungsep. Ibaratnya tetap fakir. Sudah kerja dapat duit, bangkrut banyak. Tapi kalau sudah dijatuh oleh Allah, bakal nyampe dengan apapun caranya. Qada Allah, ketentuan dari Allah itu nafitan, pasti terjadi. Fi jami'i ardillahi, di segala bumi Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ahsana man qala, sungguh alangkah indahnya apa yang telah diucapkan oleh seseorang dalam syairnya, ar-zuhada fi rauhin wa rahah. Aku menyaksikan orang-orang zuhud itu, orang zuhud yang telah memutus hatinya daripada kecintaan dunia. Memutus hatinya, mohon difahami makna ini. Bukan memutus dari tangannya, tidak. Memutus hatinya daripada cinta dunia. Biarpun dia adalah bergelimang di dalam kekayaan dunia, kekayaannya melimpah ruah, tapi hatinya telah diputus daripada cinta dunia. Aku temukan mereka itu hatinya tentram, tenang. Qulubuhum 'anid dunya muzahah. Hatinya dari dunia telah disingkirkannya. Maksudnya dunia telah disingkirkan dari hatinya. Idza absartahum, kalau engkau melihat mereka, absarta qauman, engkau melihat seolah melihat satu kaum, mulukal ardi, penguasa bumi, raja-raja bumi. Jadi seorang yang memang zuhud, hatinya tidak terikat dengan dunia, itu kayak raja di dunia. Subhanallah, enggak pernah dia menjadi budak. Menjadi budak manusia, budak harta. Kalau orang tamak dengan kekayaan tuh, lihat orang kaya itu sudah kaya. Misalnya orang melarat tamak dengan kekayaan, lihat ada harapan orang kaya ngasih saja sudah ngerendah dia jadi budaknya. Tapi kalau dia tidak, oh nggak butuh saya, sudah tidak ada, nyaman dia. Maka mulia betul di hadapan orang kaya, dia mulia di hadapan pejabat mulia, tidak merendah dia, sehingga dia seperti raja. Raja itu maknanya apa? Yang tidak butuh, seolah-olah itu raja itu sudah punya semuanya. Jadi karena punya semuanya berarti nggak butuh kepada pemberian yang lain. Raja punya rumah, punya pembantu, punya ini, punya, maka tidak butuh dengan yang lainnya. Sama orang yang zuhud ini sudah nggak dikuasai, tidak dipengaruhi dengan keinginan lagi. Sehingga apa, sudah
Mobil untuk apa? Rumah enggak, saya enggak butuh. Loh, enak bener hidupnya, enggak susah, enggak dibikin pusing dengan sesuatu apapun. Dan kalau ini adalah mudah gambaran ini. Kita menemukan orang di kampung dengan hidup yang sangat sederhana. Kalau melihat mobil hanya melihat saja, tidak pernah berangan-angan saya pengen punya mobil dan sebagainya. Dan dia bisa menjalani hidup dengan penuh kegembiraan, candaria setiap hari, kerja sehari untuk makan sehari, tidak punya permasalahan dan tidak punya percekcokan, dan hidupnya indah. Ada? Begitu sebaliknya, ada orang yang diberi Allah dengan kecukupan, perusahaannya banyak, mobilnya banyak, tetapi ternyata bingung setiap hari, hatinya dia tentram. Simathum samahah, dan orang zuhud, orang yang tidak cinta dunia ini, sifat-sifat yang terlihat darinya, simahum, sifat-sifatnya adalah samahah, pemaaf, lapang, pemurah. Samahah ini adalah samahah itu memaafkan. Sebagian mengatakan dermawan dengan kebaikan, dermawan dengan bantuan, dermawan dengan senyum, dermawan dengan karena lapang adanya. Samahah, mudah memaafkan. Inilah orang-orang zuhud, orang-orang yang hatinya tidak terikat dengan dunia. Baik, ini adalah masalah tawakal yang pertama kemarin ya. Ini adalah yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala tentang kok tiba-tiba kalau amr tsani, al-amr awal apa? Sudah pada al-amr tsani, kata Imam Ghazali, bagian yang kedua mana tadi? Al-amr tsani. Wal amru tsani, yang kedua, alladzi iqtada tawakkul, sebab-sebab tawakal. Jadi ada tawakal, kemarin dikatakan tawakal itu adalah agar kita tidak biasakan bergantung kepada seseorang, dan tawakal kalau masih kita cari tidak membahayakan, misalnya kita mencari dunia, mencari harta dan sebagainya. Ada tawakal jenis ini, wa huwa alladzi iqtada tawakkula 'ala Allah taala fi hadha sya'ni fa huwa ma fi tarkihi minal khataril 'azim wal amril kabir. Ada tawakal alladzi iqtada tawakkulu 'ala Allah subhanahu wa ta'ala, yang menjadikan tawakal kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala fi hadha sya'ni, di dalam permasalahan ini, fawwa ma fi tarkihi minal khataril adhimi wal amril kabiri, yaitu di dalam hal kalau kita tidak tawakal maka kita akan mengalami satu bencana yang amat besar, dalam kita masuk dalam permasalahan amr al-kabiri, urusan yang sangat besar. Jadi ada tingkatan tawakal yang harus kita lakukan. Di sini ada tawakal yang seandainya kita tidak bertawakal maka kita akan mengalami satu permasalahan yang amat besar, satu bencana yang amat besar. Apa itu? Qultu, dikatakan, alaysa Allah subhanahu wa ta'ala qarna rizqa bil khalqi faqala ta'ala, agar kita merenung. Kalau renungan kita tidak hidup, lihat, sehingga kita mencurigai Allah, sehingga menjadi iman kita keropos, maka dikatakan ini akan bahaya. Urusan rizki yang Allah berikan kepadamu, khalaqakum thumma razaqakum, ini Allah menciptakanmu, thumma razaqakum, jaminan, selagi Allah telah menciptakanmu kemudian Allah berjanji razaqakum, akan berikan rezeki kepadamu. Fadalla, ini menunjukkan bahasanya anna rizqa minallahi ta'ala la ghair kal khalqi, bahasanya rezeki dari Allah, seperti Allah telah menciptakanmu maka telah disiapkan rezeki untukmu. Maka di sini tawakal, kalau kita meninggalkan tawakal dari sisi semacam ini, merusak keimanan. Maka hendaknya kita tidak boleh punya keyakinan bahwasanya bingung rezekiku nanti dari mana. Ini yang harus dibangun. Dan ini panjang, Imam Ghazali bicara tawakal ini termasuk panjang banget ini. Sampai kita ini benar-benar punya keyakinan bahwasanya semua dari Allah, yang memberi Allah, kekuatan dari Allah, sehingga kita bergantung kepada Allah dengan sesungguhnya. Disebutkan juga di sini, thumma lam yaktafi bidalati ala ma wa'adallah bidalati hatta wa'adallah faqala, tidak cukup
Bidalalati, tidak cukup Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya Allah yang menciptakanmu dan Allah yang memberikan rezeki kepadamu. Orang yang meyakini Allah yang menciptakanmu dan Allah yang memberikan rezeki kepadamu, mungkin masih ada keraguan-raguan. Apakah Allah bakal mampu memberikan rezeki? Imannya kropos. Atau begini sebaliknya, yang ragu-ragu tentang Allah, bahasanya Allah yang menciptakanmu sekaligus yang memberikan rezeki kepadamu, kalau ternyata engkau ragu-ragu, ini adalah merusak keimanan. Sementara Allah sudah menjelaskan, innallahu warrazzaq, Allah adalah yang memberi rezeki kepadamu. Kurang apa? Siapa yang memberi rezeki? Yang memberi rezeki adalah Allah. Sehingga seorang hamba yang tawakalnya hilang, maka seolah-olah tidak yakin bahasanya yang memberi rezeki adalah Allah. Sehingga dijelaskan innallaha huwarrazzaq, pakai kalimat takkid. Innallaha, sesungguhnya Allah, huwa adalah ar-razzaq, yang memberi rezeki. Thumma lam yaktafi bil wa'di, dan ternyata Allah pun di dalam menjelaskan tidak cukup kalau Allah itu menjanjikan akan berikan rezeki, hatta dhamina, pun demikian Allah pun telah menjamin. Ini adalah susunannya. Allah menciptakanmu, memberikan rezeki kepadamu, dan Allah pemberi rezeki. Kemudian ditambah lagi jaminan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha, tidak ada yang melata, tidak ada yang merayap di atas bumi kecuali Allah yang memberikan rezeki. Tidak cukup Allah berikan jaminan, hatta aqsama faqala, sampai Allah bersumpah. Dan Allah sang pencipta bisa bersumpah dengan makhluknya. Fa rabbis samai wal ard, demi Allah yang menguasai langit dan bumi, innahu lahaqqun, niscaya jaminan rezeki itu adalah sebuah kebenaran yang tidak bisa dipungkiri. Mithlu ma annakum tantikun, mithlama annakum tatikun, seperti engkau berucap. Maksudnya apa? Para ahli tafsir menjelaskan bahwasanya Allah menciptakan lidahmu dan engkau pun bisa berbicara. Allah menciptakan mulutmu seperti dalam ucapanmu. Maka Allah menjadikan orang punya mulut, maka dia pun berbicara dengan mulutnya, tidak berbicara dengan mulut orang lain. Begitu mudahnya. Artinya apa? Seperti Allah menciptakan mulutmu, maka engkau akan berbicara dengan mulutmu. Seperti Allah menciptakanmu, maka Allah akan berikan riat. Kalau semua firman atau sabda Nabi yang dimulai dengan sumpah itu pengukuhan akan kesungguhan sesuatu tersebut. Nabi pernah bersumpah, waladzi nafsi biyadihi, demi zatku yang ada di tangannya misalnya. Atau Allah bersumpah, wal asri, demi masa. Itu menunjukkan sesuatu yang dibicarakan ini adalah sesuatu yang penting. Disebutkan bahwasanya Allah yang menguasai langit dan bumi, dan sungguh Allah yang menciptakanmu sangat mampu memberikan rezeki kepadamu, seperti engkau bisa berucap dan bertutur kata dengan lidah yang Allah ciptakan untukmu. Maka dengan itu pun engkau berbicara, seperti engkau berbicara dengan lidahmu sendiri, maka engkau pun akan makan dengan jatahmu sendiri, bukan jatahnya orang lain. Jatahmu sendiri yang akan kau makan, yang akan sampai kepadamu adalah jatahmu, milikmu sendiri. Baik, sampai sini saja insyaallah. Akan kita sambung. Intinya apa? Begitu pentingnya belajar tawakal. Tapi ingat, ini adalah bukan ilmu pendengaran, tapi kita harus sedikit perlahan demi perlahan menata di saat kita menjalankan aktivitas kita, di dalam kita bekerja, mencari rezeki dan sebagainya. Hendaknya kita semuanya kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar apa yang kita lakukan itu membuahkan keberkahan dan akan memberikan pertolongan, mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan akan menjadikan Allah memudahkan segala urusan kita. Karena apa? Wa man yatawakkal 'ala Allah, barang siapa yang sudah bertawakal kepada Allah, jawab janji macam mana, Allah akan menjaminnya, Allah akan mudahkan segala urusannya, Allah akan buka rezekinya, Allah akan mencukupinya. Wa hasbuh, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, seperti yang pernah diajarkan, dan ini adalah pernah diamalkan oleh Nabi SAW. Di saat seseorang di dalam kesusahan, hendaknya segera mengucapkan hasbunallah, cukuplah bagiku adalah Allah, ni'mal maula, sebaik-baik zat yang mengurusi, sebagai zat yang dipertuankan, yang dimuliakan Allah, ni'mal wakil, sebaik-baik zat yang dipasrai untuk bertawakal.
Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ni'mal wakil, menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga itu hendaknya dibaca, ini adalah doa tawakal. Disebutkan juga nanti doa tawakal itu, agar kita semakin tawakal itu sering baca hasbunallah. Jadi kalau sudah itu baca dengan sesungguhnya akan diberi pertolongan oleh Allah. Karena kita pasrah kepada Allah. Lah kalau kita pasrah kepada manusia, lah kalau pasrah kita setengah-setengah dengan kesombongan, ya susah nolong. Manusia lah padahal pangkatnya sama. Ya, kamu minta pertolongan padaku. Iya Pak, ya sebetulnya saya sih kuat, cuman ya saya minta tolong aja. Nggak enak begitu ngomongnya. Oh, kurang ajar bener kamu minta tolong tak ngomong begitu. Tapi kalau seseorang dengan manusia lo berada bener, saya nggak mampu, saya nggak bisa tolong Pak, akan ditolong. Ini manusia. Padahal pangkatnya sama. Bagaimana dengan Allah tidak beradab kalau minta tolong kepada Allah? Katakan bahasanya aku tidak mampu ya Allah, dan aku tidak bisa melakukan itu semuanya kecuali darimu ya Allah. Ibadah termasuk semuanya. Sehingga pendidikan untuk kita minta tolong kepada Allah, kita baca setiap hari berapa kali? 7 kali dalam sholat kita. Sholat 5 waktu kali berapa rakaat? Setiap rakaat kita harus mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah ya Allah kami menyembah, beribadah. Tapi wa iyyaka nasta'in, kepadamulah kami minta pertolongan. Dan minta pertolongan ini hakikat tawakal. Anda tidak bisa datang ke tempat ini kecuali dapat pertolongan dari Allah. Yang sombong besok nggak datang lagi. Kita bisa belajar pertolongan dari Allah. Seorang ustadz bisa berceramah dari Allah. Maka hendaknya kita memperbanyak nyandar kita kepada Allah. Semakin kita menyandarkan diri kita kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, Allah akan tolong. Dan semakin ditolong oleh Allah, lihat siapa yang bisa mengalahkan Allah. Pertolongan dari Allah tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Itulah kemuliaan yang sesungguhnya. Itulah pertolongan yang sesungguhnya. Dengan bertawakal maka akan beres semuanya. Ayo kita sedikit demi sedikit belajar untuk tawakal. Pokoknya jangan melakukan kegiatan kecuali kita sandarkan kepada Allah. Jangan menyandarkan kepada kemampuan kita, kecerdasan kita, kehebatan kita. Dan alangkah banyaknya dari kita yang selalu mengandalkan kecerdasan kita. Kurang tawakal kepada Allah. Mengandalkan kehebatan kita di dalam berbisnis. Biasanya orang kalau diberi oleh Allah sombong. Itu loh. Anak yang cerdas, itu biasanya mentang-mentang cerdas ya sudah. Ya cerdas, lulus. Tapi yang sering datang ke kiai dan banyak doa itu biasanya bebel, yang jarang lulus itu banyak doa. Masa nunggu bebel dulu baru deh ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kita sering lupa. Kurang nyandarkan diri kepada Allah dan tidak mengundang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk ustadz yang berceramah dan sebagainya. Kita kurang menyandarkan diri kepada Allah. Mengadu kepada Allah. Kita sering lupa bahasanya ada Allah. Kita sering lupa dengan kekuatan kita. Sehingga susah hidup kita. Dan lupa ini terjadi kepada siapa saja, tidak pandang apakah itu ustadz atau murid, pejabat atau rakyat. Sering ini contoh yang sering kami hadirkan, seorang ibu yang menemukan anaknya sakit. Seorang ibu yang menemukan anaknya sakit, jangan kalau sampai seorang ibu itu membiarkan, sudahlah mau hidup mati. Ini ibu kurang ajar. Maka seorang ibu yang menemukan anaknya sakit hendaknya bergegas untuk cari obat. Betul, cari obat. Kemudian dia pergi ke dokter karena punya duit dan sebagainya, atau beri jamu dan sebagainya. Tapi ingat, siapa di antara kita ini yang di saat anaknya sakit, sebelum pergi ke dokter mengambil air wudhu lalu sholat 2 rakaat, menengadahkan tangan dan memohon, ya Allah berikan kesembuhan kepada anakku? Siapa? Mana tawakalnya? Kita lebih mengadu kepada dokter, percaya kepada dokter. Yang mau bekerja, lihat, membuka toko, melakukan sholat 2 rakaat. Bahkan Imam Nawawi mengingatkan, ustadz yang mau ceramah itu, yang mau mengajar itu, apakah tadi malam sudah memohon kepada Allah, atau dia mengandalkan kehebatannya karena dia pandai bertutur kata, pandai berucap, memukau, kalimatnya betul-betul penuh dengan makna-makna yang dahsyat, mengandalkan kepandaian, kepiawaian dalam bertutur kata. Sombong sudah.
Siapa di antara kita yang ngajar semalamnya sudah ngadu kepada Allah, ya Allah, aku besok mau ngaji di sana, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sehingga Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan kepada para ustadz, hendaknya kalau hendak masuk di majelis, minimal di majelis itu sholat 2 rakaat. Kalau di masjid sekaligus sholat sunnah tahiyatul masjid. Kalau tidak sebelum berangkat melakukan sholat, atau paling tidak ingat sebelum memulai ngadu kepada Allah, ya Allah, berikan bimbingan dan petunjuk kepada semua yang. Nah ini kita sering lupa. Mungkin yang selama ini yang dipersiapkan adalah bagaimana saya nyusun kalimat yang bagus, nyusun topiknya, ada kerangkanya. Pokoknya saya bikin orang terpukau, kalau perlu nangis semuanya. Oh gitu saja. Kita sering lupa. Mana tawakal kita kepada Allah. Nah ini kelas kita, kelas mulai dari ini. Belum sampai kelas yang kita pergi ke Mekah pakai jalan kaki, jangan usah hayal itu. Itu nanti dulu, belum makom kita itu. Nanti pada waktunya Allah akan giring seorang hamba sampai derajat semacam itu. Tapi sekarang kita pengen membiasakan semuanya dengan Allah. Yang mau bekerja lihat, jangan lupa Allah. Mau kerja Allah, mau ngajar Allah, maka itu juga tawakal yang sesungguhnya. Sehingga kita sering tertipu dengan usaha dan kehebatan kita, kecerdasan kita. Aku bisa. Aku bisa. Aku bisa. Siapa aku itu? Aku itu iblis yang merangkul. Aku adalah iblis. Lupa bahwasanya di situ ada Allah Subhanahu wa taala. Maka yuk kita mulai semua aktivitas kita, hendaknya kita mulai dengan sadar akan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, termasuk ustadznya, harus ingat bahasanya semuanya dari Allah. Kita teringat Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Beliau pernah berkata dengan kalimat yang subhanallah. Beliau itu kalau berbicara menarik sekali, indah tutur katanya, sehingga omongan beliau itu kalau ditulis langsung jadi kitab. Bahasanya fasih, mudah difahami oleh orang. Beliau berkata suatu ketika, lihat, jika ternyata kalimatku adalah kalimat yang sangat fasih, yang mudah didengar oleh seseorang, maka aku yakin bahwasanya di antara para pendengarku, para jamaahku itu ada para kekasih Allah. Orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah, hanya saja pemahamannya kurang cepat, kurang benar. Pemahamannya kurang cepat. Ada waliullah, kekasih Allah, tapi kurang mudah faham. Karena dia kurang mudah faham, maka Allah membimbingku agar aku berbicara yang enak sampai dia faham. Tidak pernah menisbatkan kelebihannya kepada dirinya sendiri. Oh, aku hebat. Oh, aku bisa. Tidak. Tapi ingat terus menghubungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjadikan seseorang bisa berbicara? Siapa yang bisa menjadikan kita bisa mengingat permasalahannya? Allah. Kalau Allah bikin lupa nggak bisa ngomong apa-apa. Kau masih sempat sombong. Sehebat apapun, sepinter apapun, secerdas apapun, lihat, kepleset di kamar mandi, gegar otak, hilang untuk ilmunya semuanya. Mau apa? Ya? Dikasih pikun sudah tidak ingat sudah semuanya. Biarpun pada hakikatnya orang pikun diangkat derajatnya oleh Allah. Orang gegar otak itu sebenarnya telah diangkat oleh Allah, tapi secara lahir dia tidak punya ilmu lagi. Artinya begitu mudahnya kalau Allah ingin mengangkat ilmu dari seseorang. Kekayaan pun demikian. Orang yang kaya hari kemarin, hari ini bisa menjadi melarat, atau sebaliknya. Di sana ada Allah, di situ ada keyakinan. Maka yang perlu kita bangun adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Syukur kehadiran kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas kajian yang beliau sampaikan. Semoga ilmu yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik para hadirin, para hadirat, para jamaah, untuk selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab. Dan bagi para jamaah yang ingin bertanya, kami persilakan, kami berikan kesempatan kepada jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati guru kita semua, Bu Yahya, saya mau bertanya, ini hubungannya dengan pelaksanaan sholat berjamaah. Ya maaf jadi keluar dari pembahasan pada malam hari ini. Adapun yang saya tanyakan yaitu mengenai bacaan tambahan di saat sholat berjamaah seorang imam, seperti sehabis maca waladhdallin sambil menunggu bersamaan baca amin, imamnya nambah bacaan rabbighfir lana. Nah, apakah itu boleh? Dan yang kedua, di saat membaca surat, karena ada ulama yang menjadwalkan bacaan surat pada hari-hari tertentu, ada yang pendek dan ada yang panjang. Untuk menyeimbangi bacaan yang pendek,
maka si imam diam tapi sambil zikrullah bacaan seperti la ilaha illallah dan yang padanya seperti itu semisalnya. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, saya mau tanya, maaf sebelumnya di luar dari tema. Bagaimana caranya agar terhindar dari pacaran di kalangan muda-mudi saat ini agar selalu istiqomah di jalan Allah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhindar dari apa tadi? Bagaimana caranya agar terhindar dari pacaran di kalangan muda-mudi saat ini agar selalu istiqomah terhadap Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah masalah doa. Wajib kita membaca surat Al-Fatihah. Dan di antara surat Al-Fatihah tidak boleh kita putus dengan sesuatu apapun. Kecuali di saat kita menemukan imam salah membaca Al-Quran, maka kita boleh saat itu saja. Misalnya Al-Fathu alal imam, imamnya membaca surat salah. Maka di saat seperti itu, biarpun kita membaca surat Al-Fatihah, kita boleh potong untuk membenarkan ayat Al-Quran. Biarpun misalnya kepotong sesaat. Tapi untuk tujuan. Tapi kalau tidak ada tujuan, tidak diperkenankan. Misal walau bismillahirrahmanirrahim, baca zikir yang lainnya, tidak harus sambung itu alhamdulillah sampai waladhdallin. Nah ini yang dimaksud waladhdallin ini. Sampai waladhdallin itu sudah selesai Al-Quran. Jadi selesai, asalkan sampai waladhdallin, amin bukan bagian daripada ayat Al-Quran. Waladhdallin, amin ayat Al-Quran bukan? Tidak ada. Karena itu ada doa, maka disunahkan kita mengamini. Yang sangat disunahkan adalah membarengkan antara aminnya makmum dengan imam. Jika dibarengi dengan imam aminnya malaikat, maka akan dikabul oleh Allah. Intinya bagaimana mengucapkan amin itu bisa bareng. Adapun masalah doa antara waladhdallin dengan amin tidak dilarang karena itu ada doa. Diperkenankan kita berdoa di situ. Waladhdallin diperkenankan. Misalnya Rabbi firli wali walidayya. Setelah itu amin. Dan itu bukan bagian dari ayat Fatihah, bukan sesuatu yang dilarang. Bahkan di sebagian tempat ada sampai suatu ketika kita sholat di daerah Jawa Timur sana. Setelah waladhdallin kita langsung amin. Amin bertiga karena kita tamu bertiga waktu itu. Amin. Setelah kita amin baru orang amin. Rupanya sudah kebiasaan di tempat tersebut setelah waladhdallin mereka baca doa sesaat, baru setelah itu apa? Amin. Artinya doa saat itu tidak memotong Fatihah. Jadi tidak membatalkan Fatihah. Jadi tidak merusak Fatihah karena itu doa sudah selesai membaca surat Al-Fatihah. Kemudian setelah waladhdallin amin, imam itu di dalam sholat jahriyah memang disunahkan untuk berhenti. Ini adalah yang sering dilupakan oleh para imam. Yang sering dilupakan oleh para imam adalah di saat setelah waladhdallin amin, hendaknya imam itu punya saktah, berhenti, diam sesaat, memberi kesempatan makmum untuk baca surat Al-Fatihah. Ini yang jarang dilakukan, lihat. Padahal ini sunnah. Ini lakukan nih biasa, waladhdallin amin, diam sesaat. Nah di saat diam ini apa yang hendaknya dibaca? Sebagian mengatakan diam, oh ditolak. Oh diam bukan sesuatu salah yang baik, bukan diam. Zikir boleh, zikir apa saja. Tapi yang lebih utama adalah membaca surat yang bakal dibacanya nanti, agar di saat membaca surat adalah benar-benar sudah dipersiapkan. Misalnya kalau suratnya nanti wal asri waladhdallin amin, wal asri innal insana lafi khusr, bismillahirrahmanirrahim wal asri, itu sunnah dan bukan kesalahan. Malah ini bukan kesalahan, malahan begitulah hendaknya orang menjadi imam, sehingga memberi kesempatan makmum agar makmum selesai baca surat Al-Fatihah baru imamnya nanti membaca surat, makmum bisa maksimal mendengarkan bacaannya
imam. Memang selama ini adalah hampir tidak dilakukan sunnah ini. Misalnya waladhdallin amin, bismillahirrahmanirrahim. Ya sah, nggak ada masalah. Cuman kesunnahannya kurang. Sunnahnya, hendaknya seorang imam setelah membaca surat Al-Fatihah diam sesaat, memberi kesempatan makmum untuk membaca surat Fatihah, tapi sang imam hendaknya berzikir atau membaca ayat yang akan dibacanya. Jadi memberikan kesempatan. Diam boleh, cuman para ulama mengatakan diam adalah bukan ibadah. Hendaknya diganti dengan zikir atau membaca surat yang akan dibacanya. Begitulah semestinya. Jadi bukan sesuatu yang dilarang, malah itu yang dianjurkan dan hendaknya kita lakukan. Lakukanlah sunnah-sunnah kayak beginian, coba-cobalah sedikit-sedikit. Waladhdallin amin. Beri kesempatan sejenak. Dan pastikan Anda diam sejenak, berikan kesempatan makmum. Sebab makmum itu makruh kalau ternyata Fatihahnya bareng sama imam. Bareng sama imam makruh. Misalnya waktu imam membaca surat Al-Fatihah, kalau makmumnya membaca surat Al-Fatihah makruh. Sebagian ulama mengatakan makruh. Dan makruh di sini kalau memang betul-betul dikatakan makruh, makruh yang ada dalam salat berjamaah menghilangkan fadilah berjamaah. Sebagian tidak mengatakan makruh, tidak bagus. Sebaiknya adalah setelah imam. Baik, makruh saja. Kalau dikatakan makruh berarti kita akan kehilangan fadilahnya berjamaah. Maka hendaknya makmum membaca surat Al-Fatihahnya itu setelah imam. Setelah imam baru kita membaca surat Al-Fatihah. Lah surat Al-Fatihah itu panjang. Lah kalau imamnya langsung bismillahirrahmanirrahim, nun, Allahu Akbar, keteteran di belakangnya. Maka imam itu ternyata ini kerjasama yang baik antara imam dengan makmum. Sehingga imamnya seorang fakih ngerti. Imamnya, makanya kita dulu kemarin itu pengen diklat. Membuat pelatihan jadi tukang adzan sama pelatihan jadi imam tok. Supaya imamnya masjid itu adalah banyak sunnah-sunnah yang tidak diamalkan padahal ini merusak, mengganggu urusan sholat. Khususnya ini loh orang yang akidahnya paling benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah ini, Sufiyah ini yang akidahnya benar ini, urusan sholat paling jelek. Orang yang akidahnya sesat paling istimewa sholat caranya. Mengatur barisan, lihat. Paling susah, lihat. Diajak ngatur barisan, ngajak gulet, ngajak perang itu. Itu kan jamaah kita itu. Jujur saja kita kritik ke dalam itu. Diajak ngerapatkan barisan loh. So, ada 17 hadis sahih ngerapatkan barisan. Barisan yang rapat seperti rapat di dalam perang. Sutrat musolli, batasan dalam sholat. Coba, yang paling banyak justru santri yang mondok lama, ayo. Itu kurang perhatian urusan yang demikian ini. Karena hanya khataman sambil nyembelih ayam. Kenapa langsung kita antem santri biar sadar? Itu orang-orang yang katanya akidahnya sesat. Waduh, masya Allah. Kalau ngatur barisan, bukan salah, ya itu benar. Sudahlah, nggak usah gara-gara orang sesat lalu sunnah Nabi kita buang, enggak. Kita itu pokoknya sudah jadi orang insaf. Kalau itu kebenaran kita ambil. Miara jenggot. Kalau punya jenggot, ya piara jenggot itu. 4 madhab mengatakan wajib piara jenggot. Imam Syafi'i ada 2 pendapat. Kalau punya jenggot piara, yang nggak punya jenggot lain cerita. Jangan kita benci kepada jenggot. Ini kita ini kadang-kadang bermasalah. Sunnah Nabi malah kita perangi. Ini kan problem kita ini. Ngaku akidah benar, tapi hendaknya sunnah-sunnah semacam ini juga dilakukan. Baju tolong di atas mata kaki. Ini adalah kebenaran. Kebanyakan ulama mengatakan haram turun di bawah mata kaki. Sebagian ulama mengatakan makruh di bawah mata kaki, termasuk kebanyakan ulama Syafi'iyah. Tapi kalau seandainya kita punya celana di atas mata kaki, sarung di atas mata kaki tidak akan disalahkan, lebih bagus. Cuman kadang kita menjadi benci karena ini pernah dilakukan oleh orang yang akidahnya sesat lalu mengatakan mengejek si jenggot dan si celana cingkrang. Loh, kenapa kita harus begitu? Kita harus keluar ke dalam. Tolong ini loh, yang katanya akidahnya paling benar tuh kalau sholat yang benar. Ini tugasnya imam. Sa'uwu sufufakum, Nabi mengatakan. Fa inna tasyatas safiyati sahih min tamami sholat, min iqamati sholah. Luruskan barisanmu, rapatkan barisanmu. Bahkan dia diancam oleh Nabi SAW. Bahkan ada sebagian dari kita tidak tahu dengar dari mana. Ada seorang ustadz katanya guyonan. Lah kalau memang ada renggangnya, ada setannya, biar setannya ikut sholat sama saya. Lo kok guyonan nih? Hadis Nabi. Hifidi. Hadis sahih sampai Nabi macam la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallaha baina qulubihim dan baina wujuhikum. Kau akan luruskan barisanmu, kau rapikan barisanmu, kalau tidak akan porak-poranda hatimu dan akan cerai-berai hatimu, bermusuhan. Ini hadis Nabi sahih. Lah kita ini kadang-kadang akidah benar suka guyonan dengan sunnah Nabi. Tidak tahu ini katanya Abu ya, ada satu ustadz katanya
ngomong kan. Ya ustadznya ya nggak bener kalau hadis Nabi bikin main-main. Oh, kalau saya sih lain, setan tak ajak sholat, makanya agak renggang-renggang biar setannya masuk. Kan ada, kalau kamu kosong ada setan yang masuk. Kenapa harus pakai guyonan yang demikian ini? Astagfirullah. Takutlah kepada Allah. Kalau kita tidak bisa menjalankan sunnah Nabi juga, astagfirullah ya Allah, ya Rasulullah, aku tidak bisa mengikuti sunnahmu. Selesai. Akan tapi kalau sudah masih main-main lagi, kita ini masalah urusan barisan sholat paling jelek, mohon maaf. Kita ini harus kita kritik ke dalam. Kalau tidak ngomong begini tidak ada pembenahannya. Sudahlah, kita itu insyaf saja kalau ada pendidikan yang baik kita amalkan. Dan tidak usah berkucak karena ada sunnah yang lain. Iya, sunnah yang lain kita lakukan. Kita ini juga sunnah, kita membuat peningkatan. Cuman kesombongan kadang-kadang lihat, tidak mau, tidak. Masjid-masjid, mohon maaf, kita kalau di Jumat itu biasanya kita tidak khutbah Jumat, kita keliling pakai motor ke sana kemari. Ya Allah, memang hebat bener nih. Masjidnya orang ahli sunnah wal jamaah sufiyah, asy'ariyah, akidah kita ini barisannya enggak karu-karuan, Masya Allah. Sejengkal, dua jengkal, wah sendiri-sendiri, barisannya semuanya sendiri. Oh ya pantesan itu sering eker-ekeran warisan, rebutan masjid. Kan sudah dijanjikan oleh Rasulullah, kalau kau tidak meluruskan barisanmu dan merapatkan barisanmu, hatimu porak-poranda. Rebutan masjid, bener tuh tanya coba. Jangan dilawan Rasulullah coba. Biarpun itu masalah kesunnahan, bahkan sebagian mengatakan wajib. Sampai Nabi mengatakan Nabi pernah begitu pentingnya mengatur barisan ditarik oleh Rasulullah. Ada orang sholat di belakang Nabi SAW salah, mestinya di kanannya, ada di kiri Nabi. Kalau sholat berdua di kanannya dan satu barisan dan imamnya nongol sedikit saja, bukan satu dua di belakang, bukan. Ada dalam hadis sahih Nabi menemukan ada orang tiba-tiba sholat di kirinya Nabi, ditarik oleh Rasulullah, diputerin. Jadi mengatur barisan dalam keadaan kita sholat itu karena begitu pentingnya mengatur barisan. Mohon maaf ini sering kita sudahlah insaf saja. Para ustadz ini tugasnya para ustadz. Kalau mau sholat jangan ragu-ragu. Sebab kalau makmum yang membenahi itu ribut, gulat nanti. Tapi kalau imamnya luruskan, maju, tolong. Kalau perlu sampaikan hadis Nabi, maju, rapatkan. Kalau imam yang ngomong enak. Makanya kalau jadi imam yang benar. Hai. Kalau jadi imam yang benar. Kalau nggak bisa ngatur barisan jangan jadi imam. Gara-gara dia korek saja hafal Quran 10 juz nggak pernah belajar fikih jadi imam, ya ngaco ini. Diklat latihan, saya ingin jadi imam yang benar. Setengah jam beres pelatihan jadi imam. Ini demikian cintaan kami kepada semuanya, agar masjid kita juga masjid yang penuh berkah. Karena lihat, membaca sir ada rahasia. La yukhalifannallah, la tusawwunna sufufakum. Sungguh kau benar-benar akan meluruskan barisanmu atau tidak? Kalau tidak kau luruskan, la yukhalifannallaha baina qulubikum dalam riwayat baina wujuhikum. Allah akan memporak-porandakan hati kalian. Duh. Ini kan ancaman dari Nabi. Kalau seandainya kita niat meluruskan barisan, niat semoga dengan ini hatiku bertemu. Oh, percaya omongan Nabi bukan omongan omong kosong. Tapi ada di situ ada sesuatu. Kalau Nabi berbicara dari wahyu. Coba patuh. Baik. Sudahlah, ini adalah hal-hal yang itu ada di kitab semuanya. Tidak usah kita fikihnya mereka, enggak. Kita fikih kita. Fathul Mu'in ada. Kitab hadisnya Bulughul Maram juga ada. Hadis ini yang kami sebutkan ada di Bulughul Maram. Kurang apa? Kita kurang mengamalkannya. Kita sering baca kitab itu hanya khataman saja. Membaca alhamdulillah awal, pengen dengar alhamdulillah akhir, besok nyembelih ayam. Ini kan problem kita kalau lagi mondok, lagi nyantri itu. Kurang mencoba untuk mengamalkan satu demi satu. Mohon maaf ini sedikit keras karena apa? Kita harus ada peningkatan. Harus ada perubahan. Yang punya, yang jadi imam, mohon maaf. Siapapun yang jadi imam, Anda harus sering belajar untuk mengatur barisan di dalam sholat. Dan semoga segera diwujudkan. Sudah kita siapkan pelatihannya, kita tinggal bertemu saja. Kita undang dulu, sudah pernah sekali. Alhamdulillah peminatnya banyak, Islamic Center penuh sampai kurang tempat yang waktu itu. Mau tidak lanjuti karena kita terlalu sibuk, nggak ada kelanjutan. Pelatihan imam-imam. Jadi agar kalau menjadi imam itu yang benar. Biarpun ilmu yang lain nggak tahu, cukup jadi imam tok. Sebab tukang adzan sama imam biasanya dipilih dari orang yang suaranya bagus, biarpun dia tidak mengerti urusan syariat. Pokoknya suaranya bagus, tukang adzan. Padahal kalau dia mau ngecek dirinya untuk mendapatkan ilmu sholat, ilmu jadi imam sangat mudah, setengah jam cukup. Cuman permasalahan adalah malas, sehingga menjadi dia tetap seperti itu. Baik. Kemudian masalah pacaran anak-anak adik-adikku semuanya, hati-hati bahasanya. Pacaran ini adalah muqaddimah zina wala taqrabu zina. Janganlah kau mendekati zina. Dan memang kita ini kelemahan kita dalam dunia pendidikan kita, tidak pernah kita membicarakan cinta yang semestinya.
Kita perlu ada satu kurikulum berbicara tentang cinta. Bagaimana kita mencintai dan seperti apa cinta itu. Sehingga cinta itu mau tidak mau akan datang. Dan cinta tidak serta-merta. Cinta bukan urusan hati saja, akan tapi cinta ada hubungannya dengan akal juga. Kalau masalah ada getar-getar di hatimu, itu adalah belum cinta. Itu wajar, fitrah seorang laki-laki bergetar di saat melihat seorang perempuan. Namanya ketertarikan. Baru nanti ada langkah selanjutnya gunakan akal. Dan ini harus perlu pendidikan. Tiba-tiba saya misalnya atau seorang laki-laki melihat seorang wanita bergetar. Belum cinta. Jangan katakan itu cinta. Nah, tetapi masih ada. Ini dan Nabi pernah menyebutkan kisah yang semacam ini waktu mengucapkan subhanallah di saat melihat seorang yang Sayyidah Zainab dan sebagainya dalam kisah. Wajar. Tapi itu adalah wajar fitrah seorang laki-laki di saat melihat seorang wanita ada getaran, apalagi di saat ada tanda-tanda kecocokan. Tapi belum ada cinta di situ sebetulnya. Makanya baru nanti langkah pertama harus ada namanya keputusan. Aku melanjutkan atau tidak getaran-getaran dalam hatiku ini. Ini pembahasan cinta yang panjang anakku semuanya. Ini ada ilmunya. Makanya Buya ingin membuat satu silsilah ini insyaallah di Al-Bahjah TV, bagaimana cinta itu tumbuh dan menggapai kita, dan menggapai cinta, dan cinta itu seperti apa? Ya harus dihadirkan. Sebab cinta itu pasti dilewati oleh siapapun dan dirasakan oleh siapapun. Kalau salah maka akan menjadi cinta yang salah. Yang pertama langkahnya adalah bagaimana mengambil keputusan. Kenapa harus ada getar di dalam hatiku? Apa ini semuanya? Ada getar itu hanya sekedar rintasan saja. Baru kita menggunakan akal kita untuk berpikir. Mungkin tidak aku melanjutkan ini semuanya. Siapakah dia? Umurku berapa? Dan mungkinkah aku melanjutkan ini? Dan bagaimana menggunakan akal? Dan perlu bimbingan. Sehingga setelah itu membuat satu keputusan. Ada getar di dalam hatiku dan dia cocok untukku. Setelah mendengar hadisnya gitungkahul mar'atu li arba'in di jamali halimali hasil. Ada berpikir. Baru setelah getar ini diikuti. Oh, ngambil keputusan. Aku akan maju, akan lanjutan. Setelah itu harus ada langkah selanjutnya adalah bagaimana derajat keabadian, sampai kapan aku harus merasakan ini. Artinya mungkin tidak aku menjalankan hidup dengannya selamanya. Maksudnya tidak ada harapan senang sesaat. Kalau senang sesaat sudah. Jadi ada harapan untuk kesinambungan. Lah ini ada langkah. Baru nanti menuju ke mengabadikan cinta, makanya ada yang syar'i, menuju pernikahan nanti. Sehingga ada langkah-langkahnya anak-anakku semuanya ini, yang adik-adikku semuanya. Semua kemudian setelah itu, di situ memang ada akhirnya ada pengorbanan dan seterusnya. Akan tapi lihat dari langkah awal dulu. Jadi masalah getar ada semuanya. Apalagi masa pubertas. Seorang laki-laki melihat wanita cantik ada ketertarikan. Sebelum tahu aibnya, sebelum tahu celahnya dan sebagainya. Nah, ini kadang-kadang karena tidak menggunakan akal pikirannya, ngambil keputusan. Aku harus mencintai dia. Sehingga masuk dalam khayalnya, dalam imbau. Sehingga ada orang unik mencintai seseorang yang dia sendiri bingung kenapa aku harus mencintainya. Gila dia. Ya. Ini bermasalah. Sehingga kalau cinta sudah melekat, gula Jawa rasa coklat, itu istilah mereka. Bingung, otaknya nggak nyambung. Saya ceritanya, nak, kok sampai kamu senang dia tuh kenapa sih, nak? Nggak tahu, Mi. Loh, bingung dia, gila dia. Karena di saat ada getar tidak langsung dipandu dengan akal. Biasanya di saat ada getar dibantu dengan khayal. Oh, asik melihat contoh di sana temennya pegang tangan temennya sana ini. Jadi ada sebetulnya. Ini harus ada bimbingan. Anak-anak masa pubertas, getar itu selalu ada. Akan tapi ketahui oleh anakku. Apalagi kalau sudah digunakan akalnya, oh saat ini belum waktunya, aku nikah juga tidak mungkin. Sehingga getar itu seperti on off ini. Orang mulai senang itu ada on dan off. On itu di saat kita ikuti terus. Di saat aku ada getar dengan dia itu saya berpikir, mungkin tidak saya menikah saat ini. Kalau tidak akan terus aku off. Tidak mikir lagi dengan dia. Tapi kalau on terus, oh titip salam dari dia, ada fotonya, kirim hadiah, on terus ya. Mabuk dia, sakit ya. Baik, kemudian harus kita tahu ya anakku, ini semua adalah muqaddimah zina. Orang zina itu nggak ada serta-merta. Neng yuk zina yuk neng, nggak akan mau biarpun itu orang buruk, orang jahat, nggak akan mau dengan cara hina. Akan tapi ketahuilah, muqaddimah zina adalah dengan cara berpacaran. Ya, tersiksa dalam curiga, mau marah bukan miliknya, mau tidak marah dia kayak miliknya. Ini ada orang pacaran sakit, bingung segala macam. Ini makanya tidak perlu dengan yang demikian anak-anakku semuanya. Hati-hati, takutlah kepada Allah. Kalau sudah benar-benar orang jatuh cinta, bahasa ini sebetulnya dengan istilah Indonesia itu sudah istilah yang sangat tepat. Kenapa panah asmara, jatuh cinta, ini jatuh.
Sudah kelepek-kelepek gitu loh kalau bahasa itu. Lihat, bodoh betul, dungu kalau tidak dibarengi dengan kesadaran akal. Sebab kalau sudah orang menjadi budaknya cinta, lihat, dia mengerti. Tuhan Allah pun dilawan demi cintanya, katanya Pak. Sementara cinta yang kita bangun nanti setelah ngambil keputusan ada keabadian, namanya taimumah, keabadian itu adalah harus dibarengi dengan tujuan. Tujuan kita sampai di mana? Kita pengen tujuannya sampai di akhirat. Ini harus ada ditanamkan. Sehingga dalam bercinta adalah cinta yang benar, tidak ada cinta kecuali dibangun atas pernikahan nanti. Sehingga bagaimana cara menghindar, wahai anak-anakku semuanya yang bertanya khususnya, menghindar adalah kalian harus cerdas. Kalau belum waktunya aku tidak bisa berpikir tentang demikian ini. Sekarang aku waktunya bekerja. Tapi kalau engkau sudah menemukan di dalam dirimu ada kebutuhan, sebab yang namanya syahwat berbeda-beda. Tidak bisa disamakan antara si A dengan si B. Ada seorang syahwatnya tinggi. Dan syahwat bukan aib. Syahwat bukan aib. Akan tapi yang menjadi aib adalah membangkitkan syahwat dengan cara yang tidak benar. Dengan nonton film yang enggak-enggak. Membaca sesuatu yang tidak-tidak. Atau dengar cerita yang enggak-enggak, penyakit. Tapi syahwat, ada seorang hamba diberi oleh Allah syahwat besar, bukan aib. Yang aib adalah bagaimana membangkitkan syahwat dengan cara yang benar atau melampiaskan syahwat dengan membangkitkan syahwat dengan cara yang tidak benar, itu yang aib. Atau melampiaskan syahwat dengan cara yang tidak benar. Ada bangkit syahwat dilampiaskan dengan cara yang halal adalah pernikahan. Jadi ukurannya masing-masing. Maka hendaknya di hadapanmu, wahai penanya, pernikahan pacaran adalah no. Dan kalau sudah orang mengatakan aku tidak akan pacaran, berarti dia telah menutup pintu ini. Mudah untuk mendapatkan pasangan yang sesungguhnya. Menjadi dungu, menjadi salah, menjadi bingung kita kalau pintu itu ada dua. Saya ada bangkit syahwat, dan saat yang durang ke laki-laki ada dua pintu. Yang satu pintu pacaran, yang satu pintu nikah. Nikah agak jauh, kita adalah pacaran, sehingga dia menikmati dengan pintu pacaran sampai lupa pernikahan. Tapi kalau sudah pintu pacaran ditutup, tidak, saya tidak akan ada masuk pintu ini. Apa yang dipikirkan? Saya akan menuju pintu pernikahan. Oh, cepat mendapatkan pasangannya. Ya udah, makanya nikah yes, pacaran no, gitu loh. Ya ini beres. Kalau saya masih kecil, umur berapa kecil? Segini kecil. Oh, pernikahan dini enggak, yang ada zina dini, pernikahan dini tidak ada. Ulah Buya Yahya ini melanggar pemerintah. Oh enggak, saya dukung pemerintah agar tidak terjadi perzinaan dini. Nikah ya pokoknya sudah ada keinginan menikah. Loh, tapi kalau nikah ada anak masih muda, nikah bermasalah. Oh enggak, kalau nikahnya benar tidak bermasalah. Yang menjadi masalah adalah nikahnya kepaksa tadi itu. Karena syahwat, hamil duluan, dan segala macam problem bermasalah. Jadi ketahuilah bahasanya, takutlah kepada Allah. Jangan masuk dunia pacaran dan itu menjerumuskan. Menjadikan khayal. Oh, tidak khusyuk ibadah, bangkit syahwat segala macam, naudzubillah. Itu adalah awal kehinaan dan muqaddimah perzinaan. Wala taqrabu zina, jangan engkau mendekati zina. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Baik. Kemudian juga jangan lupa untuk sombong dengan al-bahjah. Berkorbanlah, apakah dengan tenaga Anda atau dengan rizki Anda atau bahkan dengan barang rongsok yang Anda miliki. Tujuannya adalah bukan urusan sumbangannya saja, akan tapi yang terpenting bagaimana Anda mengikat diri Anda dengan perjuangan ini. Termasuk dengan panci bolong yang pernah kami promosikan. Barang rongsok apa yang ada di rumah Anda, telepon untuk tim daripada barang rongsok agar menjemput di Anda, dan nanti semua yang pernah mengirimkan barang rongsok biarpun itu panci bolong akan didata nomor teleponnya, didata alamatnya. Semoga itu menjadi sebab sambung. Dan itu saya pengen tahu sudah berapa ribu orang yang bergabung dengan kita. Itulah saudara kita nanti. Masalah yang diberikan tidak kita lihat setelah itu. Yang penting bergabung dulu. Kita tidak melihat, yang melihat adalah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tu'thir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jauhkan kami dari zina dan muqaddimah zina. Jaga hati kami ya Allah. Jaga hati kami ya Allah. Jaga hati kami ya Allah. Jauhkan hati kami dari segala macam penyakitnya ya Allah. Jauhkan hati kami dari mencintai sesuatu yang kau murkai. Dan jadikan cinta kami sesama kami karenamu ya Allah. Dan jadikan cinta kami sesama kami jadi sebab kemuliaan kami nanti di hadapanmu di akhirat ya Allah. Ya Allah, Engkau maha tahu tentang keadaan kami. Bersihkan hati kami dari segala macam penyakitnya. Jauhkan hati kami dari dengki dan dendam dan dari kebencian. Dan kami mohon ya Allah, jika ada orang mengganggu kami, jika ada orang memfitnah kami, jika ada orang ya Allah yang berbuat jahat kepada kami mohon ya Allah, ampuni mereka ya Allah, dan jaga ya Allah, ampuni mereka ya Allah, dan kami mohon jangan kau timpakan musibah kepada mereka, berikan kesadaran kepada mereka, dan kami mohon ya Allah, jadikan pertemuan ini pertemuan ahli surga ya Allah.
yang mendengar, yang menyaksikan acara ini. Jadikan kami semua adalah rombongan-rombongan ahli surgamu. Dan di sana ya Allah, yang mendengar suara ini atau yang ada di kiri kanan tempat ini, ya Allah, jika mereka adalah orang yang sering meninggalkan sholat, jadikan mereka ahli sholat ya Allah. Jika mereka adalah orang yang sering mabuk-mabukan, hentikan dengan kasih sayangmu dan jadikan di esok hari menjadi ahli kebaikan ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Kuasa untuk merubah kami semua. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka semua di dunia dan di akhirat. Ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami dengan anak yang soleh solehah, yang Kau banggakan, yang menjadi sebab kekasihmu Nabi Muhammad bangga ya Allah. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. حي محمد. الفاتحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf, doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.